Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan yang akan menyapa kita dan menjadi pegangan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diangkat dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu sumber ketidakbahagiaan atau ketidaknyamanan manusia adalah penilaian-penilaian orang lain terhadap dirinya. Banyak orang menjadi sedih, menjadi stres, menjadi tidak nyaman karena di dalam benaknya selalu terngiang-ngiang tuduhan orang atau kritikan orang atau penghakiman orang terhadap dirinya. Padahal tuduhan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Paulus dalam konteks latar belakang nats ini adalah salah satunya yang senantiasa mendapatkan kritikan, mendapatkan penghakiman, tuduhan dari orang-orang Kristen, dari orang-orang Korintus pada saat itu. Dia dituduh sebagai pengajar palsu. Dia dituduh sebagai penentang pemerintah. Dia dituduh sebagai pengacau. Paulus sebagai hamba Kristus, dia sudah kenyang dengan cemoohan, penghinaan, fitnahan, dan ucapan-ucapan penghakiman yang sangat menyakiti hatinya. Padahal apa yang dituduhkan kepadanya itu semuanya tidaklah benar. Dan itulah yang membuat Paulus tidak terkecoh. Dia tidak mundur dari pelayanannya. Dia tangguh, sebab dia tahu dia selalu berdiri di atas landasan kasih karunia Allah. Baginya, Allah lah, Yesuslah sebagai hakim yang sejati. Oleh karena itu, kalau dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran Allah, maka tidak perlu pusing, tidak perlu susah, bahkan sampai sakit dan mundur melayani Tuhan hanya karena mendengar dan menerima kritikan, tuduhan, penilaian, bahkan penghakiman orang lain terhadap kita. Paulus tetap berfokus pada tugas dan pelayanan yang diberikan Allah kepadanya. Bagi Paulus, pendapat dan penilaian orang terhadap dirinya dan diri seseorang bukan tidak penting. Tetapi lihatlah dulu siapakah mereka, sehingga sedemikian berkuasa untuk menentukan kebahagiaan dan ketenangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun, mungkin kita sering atau pernah mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita dikritik, kita dicemooh, bahkan dihakimi karena kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Kita dihakimi karena kita berlaku jujur di dalam pekerjaan kita. Kita dicemooh, digosipi, karena kita selalu rajin beribadah ke gereja. Bahkan mungkin ada yang mendapat cemoohan,
cercahan, bahkan fitnahan ketika dari antara kita ada yang terpilih sebagai sintua atau majelis gereja. Kita dikucilkan karena kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan sebagainya. Satu yang menjadi pesan dari firman Tuhan hari ini, agar kita tidak usah terpengaruh selagi kita melakukan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Kita tidak perlu terkecoh, bahkan mundur dari perbuatan-perbuatan yang baik itu. Sebagai pengikut Kristus yang baik, kita harus memiliki integritas Kristiani yang tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah digoyahkan. Tetapi sebaliknya kitalah yang akan mempengaruhi dunia ini. Ingatlah, Tuhan Yesuslah yang menjadi hakim bagi manusia. Oleh karena itu, kita hanya takut dan tunduk kepada aturan Yesus Kristus. Dan hanya kepada Tuhanlah kita mengabdi, bukan kepada yang lain. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas dan selamat mengabdi kepada Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh menerima segala berkat-Mu melalui hari baru, berkat baru yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengawali aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami selama satu hari ini dan selama-lamanya boleh tetap mengabdi kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Ketika kami juga mengalami banyak tuduhan, cemoohan, bahkan fitnahan, biarlah kami boleh tetap kuat untuk menghadapi itu semua. Dan biarlah kami tetap berjalan di jalan-Mu yang benar, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami perbuat ya Tuhan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.